Marjito. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Agus Dianto. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustinus Marjito dari SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Siang ini saya akan berbagi pengalaman saya mencoba untuk menggerakkan rekan-rekan guru menggunakan Reading Progress untuk mendukung kegiatan literasi di kelas kecil, di kelas 1, 2, 3. Ini kami akan berbagi sedapat saya. Nanti saya akan berbagi file dulu. Saya share, mohon izin. Silakan Bapak. Baik, sudah tampil, monggo Bapak bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya tertarik dengan aplikasi ini karena pada waktu yang lalu kami mempelajari data-data mengenai literasi dan numerasi di sekolah kami itu sangat masih rendah, maka kami mencoba memanfaatkan aplikasi yang sudah diberikan oleh Microsoft ini untuk mendukung pengembangan literasi di sekolah kami. Bapak dan Ibu, yang menarik bagi saya adalah ada korelasi antara kecepatan membaca dan juga pemahaman siswa. Ini dari penelitian di Indonesia, di Ibu Siti Badriah, Rina Yuliana, dan ini mengatakan bahwa ada korelasi positif antara speed reading dengan understanding readingnya. Kemudian Ethan Durukan dari luar ini, speed reading training itu harus dimasukkan dalam kursus-kursus atau pelajaran di SD. Diana Riggs yang ini juga di Microsoft ini saya lihat ada korelasi juga antara speed reading dan juga comprehension-nya. Maka dengan ini saya mencoba untuk mencari data-data kira-kira di SD itu kecepatannya berapa. Nah, kalau di SD kecepatan yang dianjurkan itu 53 sampai 111 kata per menit, itu untuk usia kelas 1, grade 1. Untuk grade 2 itu 89 sampai 149 kata per menit. Untuk kelas 3 itu 107 sampai 162 kata per menit. Sampai di sini dulu, yang lain silakan Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Nah, berdasarkan ini lalu saya mencoba untuk mengimplementasikan reading progress yang ada di Microsoft Teams. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke praktik yang saya lakukan, saya akan menyampaikan dulu apa sebenarnya yang ada dalam reading progress. Jadi reading progress ini merupakan aplikasi untuk melatih kelancaran membaca melalui praktek membaca mandiri. Jadi anak-anak bisa membaca teks dengan nyaring, merekamnya di video atau audio, kemudian menyerahkannya kepada guru untuk bisa diperiksa. Di dalam membaca lancar, anak-anak membaca teks dengan akurasi, kecepatan, dan prosodi. Pertama, mereka akan mungkin untuk kemampuan awal memang hanya membaca kata-kata. Tetapi selanjutnya anak-anak akan menarik makna dari apa yang dibaca. Nah, membaca lancar itu meliputi ada 3 aspek, yakni akurasi, kecepatan, dan prosodi. Keakurasi itu membaca dengan sedikit kesalahan, dengan kecepatan itu berapa kata per menit yang bisa dibaca,
Dan prosodi itu maksudnya adalah intonasi, frase, dan ekspresi yang tepat di dalam membaca teks yang diberikan. Kemudian seorang pembaca yang fasih itu menampilkan karakteristik khusus antara lain keterampilan kesadaran fonik dan fonologi yang kuat, memungkinkan pembaca untuk memecahkan kode dengan akurasi yang tinggi. Jadi mampu membaca huruf-huruf dan kata itu secara benar. Membaca tanpa tersandung kata-kata tertentu dengan kecepatan yang efisien. Menggunakan ekspresi dan infleksi yang tepat menciptakan aliran ritmis, menghubungkan kata-kata yang dan artinya untuk pemahaman bacaan. Ini kalau anak-anak sudah fasih membaca. Kemudian keterampilan membaca, saat membaca teks, mereka menerapkan keterampilan fonik, yakni menghubungkan antara huruf dan bunyi, dan akhirnya mereka bisa membaca kata-kata dengan benar. Ini sesuatu yang sulit di kelas 1, di kelas 2. Banyak sekolah anak kami yang di kelas 1 2 itu kesusahan membaca. Maka dengan aplikasi ini kami merasa terbantu untuk mendeteksi mana yang sudah lancar, mana yang belum. Kesadaran fonemik adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan ini. Nah, di dalam reading progress ini kita dibantu untuk mengetahui kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh anak-anak, yakni yang pertama substitusi, jadi mengganti kata-kata atau mengucapkan kata yang tidak ada di dalam teks tersebut. Jadi nambah-nambahi kata yang ada dalam teks. Lalu ada kelalaian membaca, jadi meninggalkan kata-kata tertentu tidak terbaca. Atau menyisipkan kata-kata yang baru ke dalam teks. Ini kesalahan-kesalahan yang dideteksi melalui reading progress tersebut. Nanti akan saya tunjukkan hasil dari membaca anak-anak tersebut. Lalu akurasi reading progress, itu dalam reading progress ini dihitung dengan menjumlahkan atau menghitung jumlah kata yang salah diucapkan, jumlah kata yang dihilangkan, dan juga jumlah kata yang disisipkan. Itu mempengaruhi akurasi membaca di dalam reading progress. Kemudian ini yang juga penting bagi Bapak dan Ibu guru di sekolah kami, bahwa guru-guru kami bisa mengoreksi hasil reading progress tersebut. Seandainya ada kata-kata yang diucapkan oleh siswa dengan benar tetapi mesinnya merekam sebagai salah, Bapak Ibu guru bisa membetulkannya. Jadi secara manual guru masih bisa mengoreksi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian mengenai support bahasa, saya lihat itu lebih dari hampir 100 bahasa yang disupport, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa juga ada di sana, saya lihat. Kemudian bahasa Arab juga ada, saya dulu pernah mendengarkan juga sharing dari salah seorang yang sudah melaksanakan reading progress ini untuk membaca bahasa Arab juga terdeteksi di situ. Nah, ini Bapak Ibu contoh screenshot saya mengenai penugasan. Jadi penugasan reading progress itu letaknya ada pada attachment ketika membuat assignment. Nanti Bapak Ibu saya kira sudah terbiasa dengan Teams. Nanti Bapak Ibu bisa menengok di sana di penugasan itu atau di assignment. Ketika membuat attachment, Bapak Ibu bisa menemukan reading progress. Nanti bisa diklik. Setelah diklik di sana ini ada reading progressnya di sini posisinya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Nah, Bapak Ibu dalam reading progress kita bisa upload PDF maupun Word atau bisa memilih teks yang disediakan di template-nya di sana sudah ada. Yang bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia harus upload sendiri. Ini tampilan tugas siswa seperti ini.
Kemudian kalau diklik judul bacaannya akan muncul seperti ini, lalu anak-anak bisa langsung merekam, start gitu langsung bisa merekam dalam hitungan detik yang ketiga, itu bisa mulai merekam. Selanjutnya, bagaimana hasilnya saya akan tunjukkan seperti ini. Ini hasil screenshot murid saya kelas 1, WPM-nya masih 49, akurasinya 94. Ini kesalahan-kesalahan kata yang diucapkan, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan, semua terekam dalam pekerjaan anak-anak. Lalu ini hasil dari anak-anak juga, ini cukup tinggi, 89 WPM-nya, lalu 95% akurasinya. Yang bahasa Inggris, anak-anak saya masih belum lancar bahasa Inggris. Ini seperti itu, masih banyak yang salah. Dan ini semua, kalau kondisinya seperti ini, biasanya guru saya mengembalikan kembali pekerjaannya, lalu mereka akan melatih kembali untuk memperbaiki pekerjaan yang sudah dihasilkan. Jadi Bapak dan Ibu, dalam reading progress ini kami sangat terbantu untuk mendeteksi anak-anak yang sudah lancar maupun anak-anak yang belum lancar, dan guru dapat memberikan bantuan untuk anak-anak yang belum lancar. Tentu kami akan berikan bacaan yang pendek. Untuk anak-anak yang sudah lancar bisa kami berikan bacaan yang lebih panjang. Jadi untuk diferensiasi pembelajaran sangat cocok untuk kita gunakan reading progress ini. Dari saya ini saja Pak Agus, terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Agustinus Marsita. Paparan yang sangat lengkap dan menarik Bapak Ibu. Best practice penggunaan reading progress untuk meningkatkan literasi membaca untuk siswa sekolah dasar yang beliau terapkan ya di institusi beliau di SD Pangudi Luhur Yogyakarta gitu. Dan tentu menarik untuk kita diskusikan Bapak Ibu. Kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, baik untuk sesi tadi Microsoft update-nya, text update-nya tentang coach-nya, kemudian juga tentang reading progress Bapak Ibu. Ini menarik untuk kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu, kita utamakan raise hand dulu agar kita forumnya bisa lebih dinamis. Silakan untuk bisa raise hand. Nanti kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini, baik Mas Afid maupun Pak Agustinus Marjito. Jika Bapak Ibu sungkan untuk bertanya secara langsung, Bapak Ibu juga diperkenankan menuliskan di menu chatting untuk nanti kita diskusikan bersama ya, apa-apa yang menurut Bapak Ibu perlu dipahami, didalami lagi. Karena apapun itu ketika ada best practice dari satu sekolah, ini akan sangat mungkin diterapkan ya Pak Agustinus Marjito di sekolah lain gitu Bapak Ibu. Dengan begitu nanti saling sharing, saling melengkapi tentunya. Dari situ kemudian kita akan bisa memanfaatkan tools ini akan dengan lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk bisa raise hand atau bertanya melalui menu chatting. Oke, kita pantau di menu di raise hand-nya dulu. Ada Bapak kita, Pak Mansur yang memulai untuk mengaktifkan forum ini gitu, dan kami beri kesempatan juga Bapak Ibu setelah Pak Mansur silahkan raise hand dulu, nanti akan kita beri kesempatan kedua, tiga dan seterusnya. Monggo Pak Mansur bisa langsung ajukan pertanyaan atau mungkin feedback atau mungkin melengkapi apa yang disampaikan narasumber hari ini. Silakan Pak Mansur. Terima kasih Mas Agus. Suara saya kedengaran ya? Sangat Terdengar, jelas Pak. Pak Mansur. Halo? Ya, Oke. sangat jelas Pak. Baik, menarik sekali dari Mas Afif tadi. Mungkin yang pertanyaan saya sudah coba tadi di tenan Guru Inovatif, kok saya belum temukan. Apakah ini sudah update untuk semua domain atau bagaimana ini Mas Afif? Atau coba yang lain ada yang bisa coba ya di Guru Inovatif? Saya tadi coba, tapi saya belum temukan sih yang dimaksud tadi. Terima kasih.
Baik, pertanyaan pertama untuk Mas Afid. Fitur search code tadi, apakah sudah aktif untuk seluruh tenan atau baru tenan tertentu? Gitu, Pak Mansur baru saja mencoba kok tidak menemukan. Mas Afid, monggo waktu sepenuhnya untuk bisa memberikan penjelasan. Oke, baik Pak. Itu tadi dicobanya di Guru Inovatif ya? Iya, betul. Pak Mansur mencoba di akun Guru Inovatif. Oke, mestinya bisa Pak. Ini saya soalnya pakai akun yang sama juga. Tadi saya demo pakai di tenan Guru Inovatif. Oh Mungkin gitu. coba di ini aja Pak, mungkin relogin aja, siapa tahu ada yang nyangkut. Oke. Tapi mestinya bisa sih, Oh, sip. untuk seluruh tenan tuh mestinya udah bisa sih. Ya. Oke, terjawab ya Pak Mansur, untuk seluruh tenan sudah Oke. tersedia bisa menggunakan fitur Siap. itu. Tambah satu Mas Afid, itu bisa ditambahkan di semua channel atau hanya general? Mestinya sih bisa di-add di all channel Pak. Di all Ini channel, oke. saya demo aja soalnya, demo, jadi kan saya baru buat Classroom, tapi mestinya bisa sih Pak. Nggak ada isu sih di situ. Baik, terjawab ya Bapak Ibu, bisa ditambahkan di all tab ya, di tab apapun. Ini saya sambil demokan di akun Guru Inovatif ada search-nya, ikonnya simbol loop itu ya Bapak Ibu ya, warna hijau. Betul Pak. Di situ juga ada overview-nya, ada video yang tadi diputar oleh Mas Afid. Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut. Ketika menambahkan sudah ada overview-nya gitu ya, develop information Betul. literacy and provide search habits. Jadi mengembangkan literasi informasi ya melalui pengembangan ini habit search melalui mesin pencarinya itu tadi Bapak Ibu. Baik, terjawab pertanyaan dari Pak Mansur. Kami beri kesempatan lagi pada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi sore dan siang hari ini ya. Monggo terkait dengan tema search codes maupun reading progress di Microsoft Teams. Silakan Bapak Ibu, kesempatan yang jarang kita temukan karena kita ketemunya 1 bulan sekali ya untuk showcase, untuk ketemu seperti ini. Monggo untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Boleh melalui menu chatting, boleh melalui raise hand untuk nanti bisa bertanya secara lisan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Angga menghidupkan mikrofon. Silakan Bapak. Pak Angga Febri, apakah hendak mengajukan pertanyaan? Menghidupkan mikrofonnya. Oke, seperti baik, mohon izin kami mute ya Bapak. Sepertinya tidak sadar teraktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu cukup lama ini Bapak Ibu. Monggo di sini kita pantau 23 partisipan. Kita perdalam apa yang dikupas di pertemuan hari ini di SCS Manlikol ini. Monggo untuk nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing gitu. Silakan Bapak Ibu bisa, oke, di menu chatting kita pantau ada yang masuk, kita cek dulu ya. Oke, dari Mbak Rima ini Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu silakan bertanya gitu ya. Kita perdalam apa yang dipaparkan dua narasumber kita hari ini. Pak Agustinus Marjito yang tadi dipraktekkan di kelas berapa saja Bapak? Saya praktekkan di kelas 1 Pak. Kelas 1, kelas 2. Ini sudah sampai ke kelas 5. Oh, kelas 5 juga ya. Ya. Prinsipnya Yang sama bahasa ya. Inggris kami gunakan di kelas tinggi, untuk bahasa Indonesia di kelas kecil. Kelas 1, 2, 3. Ya, kelas bawah itu karena terkait kemampuan membacanya dulu ya, yang pokok ya berarti ya, bahasa Indonesia. Betul. Ya, jadi kelas 1, 2, 3 itu fokus kami memang untuk memperkuat literasi membaca. Nah, nanti kaitannya dengan numerasi juga akan saling mendukung di situ, Bapak. Oke. Dari pengalaman selama ini Bapak, adakah kendala yang dirasa cukup cukup perlu perhatian bersama begitu? Kendalanya mungkin dari sisi penggunanya ya. Jadi
murid-murid kadang-kadang kalau merekam itu tidak sadar dengan alat yang digunakan sehingga mungkin membacanya sudah betul tetapi mesin tidak bisa merekam dengan sempurna karena mungkin terlalu jauh atau ucapannya tidak jelas dan seterusnya. Itu kendala-kendala yang saya hadapi. Lalu memang masih ada sekian persen anak memang belum memiliki akses untuk apa ya, gadget misalnya ya, itu suatu tantangan tersendiri. Tapi secara umum kami mengalami lancar Pak ini. Jadi dengan HP sudah bisa mengerjakan tugas ini. Oke, berarti memang kendala terkait perangkat ya Bapak ya, terutama perangkat Iya. ya, misalkan mikrofonnya, sensitivitasnya itu tadi ya Bapak Ibu, Betul. lebih ke sana Bu. Jadi tidak ke tools yang Microsoft sediakan, lebih ke perangkat yang dan penggunanya, perangkat dan Iya. penggunanya gitu. ya. Pak Agustinus, punten saya izin pindah ke agenda lain ya karena harus menghadiri agenda offline. Saya terima kasih Pak atas waktunya. Kalau ada pertanyaan di chat saya akan jawab ya. Baik, terima kasih Mas Afid. Di Terima kasih, chat Pak kami Agus. untuk pertanyaan lebih ke Pak Agustinus Marcito. Kami persilakan Mas Afid untuk bisa melanjutkan aktivitas di forum berikutnya. Terima kasih Bapak. Ya, sebelum Pak Mansur yang resen, mohon izin di menu chat dulu Pak Mansur, ada pertanyaan dari Pak Angga Febri Haryanto. Mohon izin bertanya Bapak, untuk penggunaan assignment kemampuan membaca anak, apakah hasil tes tersebut akurat? Misalnya, siswa harus menggunakan headset atau earphone agar terdengar jelas di HP masing-masing. Jadi menanyakan akurasi Pak terkait dengan recordingnya tadi. Monggo Pak Agustinus. Baik, terima kasih. Terkait dengan akurasi membaca anak-anak, saya mengamati dari anak-anak yang ada di kelas yang sudah saya saya treatment dengan reading progress ini, memang anak-anak yang memang belum lancar itu memang terdeteksi memang belum ya, akurasinya memang masih rendah. Tapi anak-anak yang lancar memang akurasinya tinggi. Lalu apakah harus pakai headset dan seterusnya? Mungkin saran itu mungkin bagus ya untuk meningkatkan sensitivitas dari alat yang digunakan dan juga menambah akurasi dari pengucapan anak-anak sehingga bisa terekam dengan baik. Memang sebagian anak menggunakan headset, sebagian anak lagi memang tidak menggunakan itu ya. Memang karena mungkin dari sisi literasi teknologi dari anak-anak memang masih beragam di tempat kami. Dan ini kami coba untuk berikan sosialisasi, pelatihan, dan seterusnya supaya makin hari makin baik. Demikian Pak Angga ya tadi ya. Terima kasih Pak Angga. Pak Angga jawab ya Bapak. Jadi memang kita mencoba untuk hasil yang terbaik bisa menambahkan perangkat eksternal, kurang lebih begitu ya Pak ya. Iya, betul. Seperti kita saat ini Bapak Ibu, kalau kita sedang meeting online begini, mungkin kalau mengandalkan mikrofon di perangkat itu biasanya ya harus mendekat banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi beda kalau kita pakai mikrofon yang saya pakai ini ada di dada, nah saya dekatkan begini, nah suaranya sudah beda lagi kan Pak. Kalau didekatkan ya, memang jarak perangkat itu akan sangat menentukan itu hasilnya Bapak Ibu. Baik, terjawab dan ucapan terima kasih dari Pak Angga atas penjelasan dari Pak Agustinus. Kemudian kita kembali ke raise hand, sudah ada dua yang melakukan raise hand di sini. Oke, yang pertama Pak Mansur secara urutan, nanti setelah ini Bu Roro. Pak Mansur dulu monggo Bapak. Oke, makasih. Jadi sebelum saya bertanya, mungkin saya tambahkan bahwa di reading progress itu ada keunggulannya yang mungkin untuk seperti Pak Angga tadi, untuk meyakinkan ke siswanya itu, jadi guru itu bisa men-setting bahwa berapa kali anak-anak bisa mencoba kembali. Umpamanya dia rekam pertama, dia putar, ternyata hasilnya belum bagus, dia bisa lagi. Jadi kita bisa men-setting sampai berapa kali dia mencoba, baru dia kirim. Jadi kalau tidak bahwa satu kali itu langsung dia kirim. Kalau masih ada kesalahan, dia masih bisa mengulang, tergantung dari kita mau berapa kali di situ itu.
Kemudian yang kedua mungkin hanya teknis ini Mas Agustinus, bahwa dalam pelaksanaan itu di sekolahnya Bapak, apakah dikerjakan di kelas atau hanya dikerjakan di rumah masing-masing? Karena pernah saya coba itu untuk bahasa Arabnya, kalau dilakukan di kelas berdekatan dengan siswa satu dengan siswa lain, itu suara siswa lain itu agaknya kayaknya berpengaruh terhadap keakuratan membaca. Jadi suara-suara dari luar pun itu ikut terbaca. Betul. Untuk di sekolahnya Pak Agustinus, apakah ini dipraktekkan atau dilakukan anak-anak melakukannya di rumah atau dalam sekolah? Mungkin saja Mas. Oke, langsung ditanggapi Pak Marjito. Baik, terima kasih Pak Mansur. Untuk di sekolah saya yang saya praktekkan beberapa bulan ini, kami menugaskan ini sebagai tugas mandiri di rumah, Pak. Jadi anak-anak membaca di kamarnya masing-masing atau di mobil ketika mereka pulang sekolah, lalu orang tuanya meminjami HP untuk mengerjakan begitu. Memang betul bahwa ada namanya noise yang mengganggu ketika proses rekaman itu dilakukan. Misalnya ada ucapan dari orang tuanya juga ikut terekam, orang tuanya ngajari untuk membaca juga ikut terekam di situ. Nah itu memang ada gangguan-gangguan yang bisa mengurangi tadi akurasi yang di dalam reading progress ini. Tapi mungkin kalau untuk memang untuk penilaian atau assessment sumatif mungkin ya perlu dicarikan ruang yang lebih lebih tenang sehingga bisa akurasinya dengan lebih tinggi. Kemudian saya juga ingin menambahkan, tadi belum saya sampaikan di situ, bahwa guru itu bisa men-setting sensitivitas dari reading progress ini. Semakin kita setting sensitivitasnya tinggi, maka itu akan mempengaruhi akurasi dari bacaan yang dibaca. Kalau kelas-kelas kecil disarankan untuk memakai yang low sensitivitas, ya, low sensitivity yang dipakai, sehingga anak masih yang belum lancar nanti lama-lama di dalam membaca itu bisa semakin percaya diri. Jadi semakin ke atas sensitivitasnya bisa ditingkatkan. Itu di reading progress ada menu untuk mengatur sensitivitas tersebut. Demikian Pak Agus. Terima kasih. Tadi ada tambahan info dari Pak Mansur, kemudian pertanyaan Pak Mansur juga memperdalam pembahasan kita siang hari ini Bapak Ibu tentang sensitivitas, begitu memang akan lebih tepat ketika siswa itu ada di tempat yang sendiri gitu ya Bapak Ibu, jadi mungkin lebih ke penugasan ketika ada di rumah begitu. Lanjut penanya berikutnya Ibu Raden Roro Martinese. Bu Roro monggo, sudah resen bisa menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih Pak Agustinus. Penjelasannya sangat keren, termasuk tambahan-tambahan dari Pak Mansur juga keren. Yang saya tanyakan Pak Agustinus sudah coba berapa bahasa Pak untuk reading progress ini? Sudah coba Saya bahasa apa? baru menggunakan 2 bahasa, Bu. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Besok akan kami coba bahasa Jawa karena kami juga ada program bahasa Jawa. Begitu Bu Roro. Terima kasih. Jadi sudah bisa dimaksimalkan dengan baik ya Pak. Sebenarnya saya itu ngiri Pak, cuman ya apa gitu agar kami bisa juga gitu. Karena di sekolah kami bahkan ada bahasa Jepang juga untuk kelas tertentu gitu. Terima kasih informasinya dan pengalamannya luar biasa. Terima kasih Bu Roro ya. Kata kuncinya tadi saya ngiri gitu. Segera nganan lagi Ibu dan disusul ya untuk Pak Marjito ini diterapkan di sekolahnya gitu. Oke, kita cek di menu chatting. Sepertinya ada notif. Kita tengok dulu apakah pertanyaan masuk. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit ke depan Bapak Ibu. Monggo jika masih ada pertanyaan untuk bisa tuliskan di menu chatting. Oke, sementara chatting juga belum ada dan tadi Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa tuliskan di menu chatting. Tadi Mas Afid menyanggupi untuk menjawab nanti melalui menu chatting. Itu
Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan sebelum nanti kita berikan closing ya pada narasumber kita hari ini. Baik, sepertinya sudah cukup untuk sore hari ini Bapak Ibu, sudah dikupas sangat mendalam melalui pemaparan dan juga tanya jawab ya dari beberapa peserta tadi. Tiba saatnya kita di ujung acara, waktu sepenuhnya akan kami haturkan kembali ke Pak Agustinus Marcito untuk memberikan closing, mungkin Pak penyemangatan bagi teman-teman tentang fitur Ya. ini ya, agar bisa diuji cobakan di sekolah masing-masing. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Agus dari Bapak dan Ibu sekalian. Pengalaman kecil saya dengan menggunakan reading progress ini sangat membantu anak-anak. Mungkin untuk tingkat-tingkat selanjutnya yang khususnya yang memiliki program-program bahasa yang cukup banyak, ini akan sangat membantu untuk memberikan latihan kepada anak-anak, dan guru tidak direpotkan dengan mendengarkan satu persatu secara langsung, tetapi bisa dikoreksi kapan saja dan di mana saja. Ini yang sangat menguntungkan bagi kita para guru untuk melatih literasi anak-anak kita dalam berbagai macam bahasa. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing pada sore hari ini Pak Agus. Semoga kami nanti bisa lebih meningkatkan hal-hal ini. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih pada Bapak Agustinus Marcito dan Mas Afid yang hari ini sudah sharing bersama Bapak Ibu, dan berkenan di 5 menit terakhir kita ambil dokumentasi ya. Mbak Rima, Pak Mansur, biasanya paling heboh ini ya kalau ngajak dokumentasi ini. Mansur. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk menghidupkan mikrofon kameranya Bapak Ibu. Ada Pak Asrul masih di kantor Pak. Dinyalakan Bapak Ibu. Ya. Pak Yuce juga masih rapi sekali di kantor sepertinya. Masih Pak Agus. Pak Yuce, Pak Asrul Sani, keren banget tuh. Ada Bu Nina, ada Pak Angga, ada Pak Erwin. Dari awal ini tadi Pak Erwin, gabungnya Bu Agustina, ada Bu Aprista, Budian, ya. Ada Pak Elvin, Pak Wahyu, Pak Tribudi. Monggo Bapak Ibu untuk bagi yang berkenan menghidupkan kamera, akan kita ambil dokumentasi begitu. Boleh sambil dirapikan dulu gitu. Ya, Bu Roro. Oke. Semoga semuanya sehat selalu dan terima kasih Pak Agustinus Marcito, Mas Afid yang hari ini sudah berkenan berbagi ya. Semoga berkah ilmunya untuk kita semua. Dan kita akan ambil dokumentasi Bapak Ibu. Bagi yang berkenan masih kita beri kesempatan, silakan untuk bisa menghidupkan kameranya. Pak Roma Rampen juga berkenan hadir ini ya, luar biasa. Selamat sore Bapak. Baik. Ya, selamat sore Bapak. Pak Mansur siap ambil dokumentasi? Siap. Ya, kita hitung 1, Oke. 2, 3. Semua ke kamera 1, 2, 3. Wow. Oke, satu kali lagi dulu, sebentar. Tahan napas. Nah, ini yang sulit, Pak. Oke. Saya bebas. Saya pindah ke mode gini dulu. Oke, saya simpan satu kali lagi ya. Ke mode bersama dulu. Oke. Ini aja dulu. Oke. Berapa orang? Baik, lambaikan tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam semangat. Kita sama lambaikan. Satu, ambil Pak Mansur. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung di SCS Medical hari ini. Terima kasih terkhusus Bapak Agustinus Marcito dan Mas Afid. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam memfasilitasi acara hari ini. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mohon pamit. Matur nuwun, Bapak. Terima kasih Pak Agustinus. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Agustinus, Pak Agus semuanya. Sama-sama Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Agustinus sudah berbagi. Sama-sama Bu, terima kasih.